Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobatnya, pada video ini kita akan berbagi update informasi, yaitu 5 sinyal kuat bahwa nanti seluruh honorer akan diangkat menjadi ASN P3K tahun 2023. Jadi bagi teman-teman yang nantinya di tahun 2022 ini belum terangkat, maka teman-teman nggak usah khawatir, insya Allah nanti kita akan diangkat semua ya di tahun 2023. Nah, kira-kira untuk menyosong hal tersebut, apa saja yang harus kita persiapkan? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, untuk yang pertama sinyal kuatnya atau ciri-cirinya adalah yang pertama, yaitu akan banyak sekali teman-teman guru honorer yang akan diangkat ya pada tahun 2022 melalui mekanisme seleksi P3K guru tahun 2022. Seperti yang kita ketahui dari statistik pendaftar P3K guru 2022 yang telah dilaporkan oleh BKN, bahwasanya di sini bagi teman-teman pelamar ini dibagi ke dalam kriteria pelamar, yaitu ada P1, kemudian ada P2, kemudian ada P3, dan juga ada pelamar umum. Nah, di sini ada kategori yang sudah submit, kemudian tidak submit, kemudian yang memenuhi syarat, dan juga yang tidak memenuhi syarat. Nah, selanjutnya di sini kalau misalkan kita jumlah ya, maka di sini untuk teman-teman pelamar P3K Guru 2022 dari total untuk P1, P2, P3 dan juga pelamar umum ini totalnya ada 391.214. Sementara itu untuk yang memenuhi syarat dari semua kategori maka totalnya adalah 385.584. Sehingga di sini akan nanti bisa diangkat dan juga mengurangi statistik jumlah guru honorer yang ada pada saat ini. Sehingga kalau misalkan nanti untuk formasi di tahun 2023 ini sudah dibuka, selanjutnya nanti di sini akan mendapatkan data, yaitu sudah akan banyak sekali ya yang diangkat melalui mekanisme seleksi P3K Guru 2022. Sehingga dengan demikian dikarenakan banyak sekali teman-teman yang nantinya akan diangkat di tahun ini, baik itu P1, P2, P3 maupun juga P4, maka teman-teman yang nantinya cukup sedikit juga ya yang nanti nggak akan bisa terangkat dengan formasi yang sekian banyaknya ini, maka insya Allah di tahun 2023 ini nanti kita akan bisa mendapatkan giliran. Kemudian bagi teman-teman yang P1, maka di sini menyisakan, yaitu dari seluruh total P1 yang terdata di SSCASN di Panselnas 193.000 sekian, maka di sini yang bisa diangkat adalah sekian. Kemudian untuk yang masih sisa 65.964, maka nanti akan dituntaskan pada tahun 2023. Nah, selanjutnya bagi teman-teman yang di sini masuk dalam kategori yang sudah submit ya, yaitu baik itu P1, P2, P3 maupun juga pelamar umum, ini nanti insya Allah kita akan bisa diangkat di tahun depan atau tahun 2023. Itulah untuk yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, ini adalah untuk data P1, P2, P3 ini sudah dikunci di Panselnas teman-teman. Jadinya nanti ketika pendaftaran P3K Guru 2023 sudah dibuka, berikutnya nanti kita harus bersiap-siap ya. Ini adalah teman-teman untuk P1, P2, P3 datanya sudah dikunci, maka yang perlu kita lakukan ini seperti himbauan dari Ibu Hasna yang dulu didapatkan setelah melakukan hearing bersama dengan pejabat Kemdikbudristek, yang mana beliau menyampaikan bahwa persiapkan diri Anda untuk perekrutan 2023 untuk P1, P2, P3 ini sudah terkunci. Perbaiki dapodiknya jika misalkan ya, jika guru SD ini harus menjadi wali kelas ya, sesuai dengan ijazahnya. Jangan karena nggak ada jam jadi wali kelas yang lulusan PGSD ini ngajar PJOK atau PAI. Nah, diibaratkan seperti itu. Nah, itu tidak bisa lanjut resume nantinya di tahun 2023. Kita gunakan kesempatan ini dengan baik, sebaik mungkin. Insya Allah nanti bulan Februari itu perekrutan ya. Nah, semoga semuanya bisa menjadi ASN P3K. Nah, berikutnya seperti yang kita ketahui juga bahwasannya nanti seperti yang telah disampaikan oleh BKN, bahwasannya untuk di tahun 2023 ini nanti juga akan menggunakan sistem yang sama dengan tahun 2022, tentunya dengan penambahan penyempurnaan teman-teman. Yang mana untuk yang di Kemdikbudristek ya, ini adalah menggunakan data dasar yaitu berupa Dapodik teman-teman. Dapodik terintegrasi dengan SSCASN, kemudian Bainik dan juga Baidata KK. Berikutnya di sini kita perhatikan di dapodiknya, yaitu data profil Bainiknya.
Kemudian untuk status prioritas ini nanti sudah terkunci di tahun 2023. Prioritas kita itu P1, P2, P3 ataupun pelamar umum, maka kita nanti juga akan terdeteksi ya. Kemudian nanti berdasarkan dari referensi NPSN terkait tentang sekolah induk kita, formasi sekolah kita dan lain sebagainya. Kemudian juga termasuk parameter turun ataupun juga naik prioritas ya. Ini nanti sudah terekam pada Panselnas. Nah, berikutnya nanti ketika kita login lagi di tahun depan, maka di sini nanti ketika kita login ke akun SSCASN, berikutnya nanti kita akan langsung terdeteksi dari daftar Dapodik kita. Dapodik ini terintegrasi dengan info GTK, verifal ijazah. Kita pastikan ijazah kita ini adalah nanti sudah terverifal ya. Jangan sampai di tahun sama dengan tahun kemarin, ketika kita nggak bisa daftar, ternyata kita belum verifal, itu kita nggak melakukan apa-apa. Nah, kita nanti akan rugi dengan sendirinya ya. Selanjutnya nanti terkoneksi dengan aplikasi SIM-PG juga, kemudian juga informasi Kemenpar RB. Ketika kita login, maka kita terdeteksi langsung apakah kita itu P1, P2, P3 ataupun juga pelamar umum. Nah, wujud dari penguncian data P1, P2, P3 itu adalah nanti seperti itu. Maka yang kita perlu siapkan sekarang ini adalah kita perbaiki ya. Ini adalah Dapodiknya. Pastikan kita kalau misalkan jadi guru kelas SD ini adalah menjadi wali kelas ya. Kalau misalkan kita mengajar di SMP, sesuaikan antara mapel dengan ijazah yang kita miliki. Nah, selanjutnya untuk yang ketiga itu adalah penetapan kebutuhan. Itu nanti akan ditetapkan langsung dari pusat. Nah, di sini seperti yang kita ketahui ini adalah paparan dari pusat ya, dari BKN, yang mana bahwasannya berdasarkan dari pengalaman sebelumnya, misalkan di tahun yang terdekat adalah di tahun 2022, yang mana dari Kemdikbudristek itu sudah menetapkan untuk kebutuhan seluruh ASN P3K itu adalah 781.744. Kemudian formasi yang diajukan oleh Pemda ini hanya sekian ini, hanya 319.029 ya. Nah, selanjutnya untuk di tahun 2022 ini, maka formasi sudah ditetapkan oleh Kemdikbudristek. Nanti di tahun 2023 formasinya adalah 662.919. Nah, di sini dilakukan upaya untuk pemaksimalan ya, pemaksimalan formasi supaya nanti bisa tetap semua di tahun 2023 nanti. Makanya di sini dari Kemdikbudristek sendiri di tahun depan itu telah menghitung kebutuhan guru sebesar 662.919 guru P3K. Selanjutnya didorong untuk masing-masing Pemda ini untuk mengajukan formasi sebesar 100% ya, 100%, dan juga untuk anggaran gaji dan tunjangan itu sudah melekat pada P3K yang telah menjadi bagian dari transfer daerah. Yang mana di sini disampaikan jika pemerintah daerah nanti tidak mengajukan formasi sesuai dengan kebutuhan, maka pemerintah pusat ini akan melengkapi jumlah formasi P3K yang sudah dipetakan. Kemudian untuk yang keempat, yaitu anggaran DAU penggajian P3K itu sudah dikunci. Nah, ini seperti yang telah disampaikan oleh Kemdikbudristek bahwa untuk upaya pemenuhan kebutuhan guru ASN P3K di tahun 2023 nanti, maka di sini sudah ditetapkan untuk formasinya. Ini adalah untuk kebijakannya ada 3, termasuk juga selain nanti formasi tentukan dari pusat, kalau misalkan sampai bulan Maret masing-masing daerah itu tidak mengusulkan lokasi penempatan untuk tahun depan, maka nanti dihandle dari pusat. Kemudian Undang-Undang APBN juga mengatur ya, bersamaan dengan Peraturan Menteri Keuangan, bahwasannya untuk anggaran gaji dan juga tunjangan P3K itu melekat ya, yang nanti nggak bisa digunakan untuk anggaran lain. Kemudian dana tersebut itu nanti ditransfer setelah pemerintah daerah melakukan pengangkatan sesuai dengan jumlah P3K yang diangkat. Kemudian di sini kita dapat buktinya bahwasannya memang benar ya, untuk DAU itu sudah ada penentuan untuk penggunaannya, yaitu termasuk untuk penggajian formasi P3K. Ya, jumlahnya tentunya sudah disesuaikan dengan formasi yang akan diajukan ya, yaitu 662.919. Maka di sini menghasilkan angka yaitu 25,74 triliun. Nah, selanjutnya untuk yang kelima terkait tentang linearitas ijazah. Seperti yang kita ketahui bahwa salah satu kendala kita itu untuk P1 nggak dapat formasi, kemudian P2, P3 ini hal sama, yaitu terkait tentang linearitas ijazah. Kemudian telah disampaikan juga, kita kutip dari jpn.com, termasuk demi guru lulus PG ada usulan formasi bahasa Inggris di SD dibuka. Alasannya kuat. Seperti yang kita ketahui bahwa salah satu banyak sekali ya di antara kita itu ijazahnya bahasa Inggris, namun kita itu mengajarnya di SD. Nah, berkaitan dengan pemberlakuan kurikulum Merdeka,
maka di sini termasuk bahasa Inggris itu diusulkan untuk nanti bisa dilinearkan ya untuk mengajar di SD. Tentunya juga akan diikuti seiring dengan mapel-mapel yang lain baik di SMP, SMA maupun SMK. Demikian informasi ini, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.